baru. Mmm. Ini Bu Umi, apa, kunci dulu apa coach dulu? Kalau Saya kemarin kunci itu dulu aja. dalem? Jenengan? Saya coaching-nya dulu. Coaching-nya dulu apa coach-nya dulu? Coaching-nya dulu aja Bu saya. Oh, Ibu coaching-nya dulu. Oke, kalau kemarin kan saya coaching-nya dulu, sekarang gantian nggih, ngoten? Mhm. Saya dikalibrasi Bu ya. Oh nggih. Percakapan Dikalibrasi. kalibrasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentang Tentang kompetensi guru Bu ya. oke, tentang kompetensi guru. Oke. Oke, assalamualaikum Bu Umi. Maaf Bu, sudah direkam belum? Sudah. Halo Bu. Oh sudah, ya baleni lah Sudah, gitu. yes. Nggih, Ya, sudah di apa itu sudah muncul merah itu. Nggih. ya, ya. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu. Nggih. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya? Sehat-sehat Bu Umi? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Gimana Bu Ani? Juga sehat kan? Alhamdulillah sehat-sehat. Bu Umi kemarin itu, eee, menghubungi saya, katanya kita nanti kalau ada waktu mungkin bisa di-kucing, seperti itu. Bu Umi Iya. ini ingin, memperbincangkan tentang kompetensi guru. Ngoten, Bu? Iya, iya Bu. Oke, jadi, mungkin Bu Umi sekarang ada waktu longgar, nggih, sedikit mungkin dari percakapan ini? Halo Halo Bu, terputus Bu. halo? Ani, Nggih nggih. diulangi. Oh, Halo? nggih. Iya, Halo, ya. bisa mendengar suara saya, Ibu? Bisa Bu, udah Oke, jelas Bu. eee, ya Bu Umi ini kemarin menghubungi saya. Jadi gini, "Bu, ayo kita kucing untuk ini percakapan tentang kompetensi guru." Ngoten, Bu? Nggih. Iya Bu Ani, betul. Nggih. Ini Bu Umi sudah meluangkan waktunya sebentar, mungkin tidak lama, Bu, ya? Hanya 15 menit, ngoten? Ya. Ya. Bu Umi, ini nanti Bu Umi pingin dari percakapan ini, Bu Umi ingin menyampaikan seperti apa? Apa yang diinginkan Bu Umi? Iya Bu Ani, jadi begini ya, terkait dengan perubahan kurikulum dan perubahan dari Perdirjen tentang kompetensi guru, kapan hari itu saya mengikuti uji kompetensi guru ya Bu ya. Nah ternyata kalau dilihat dari hasilnya, dari hasil uji kompetensinya itu level yang saya dapatkan sudah cukup bagus gitu ya secara wawasan. Akan tetapi ketika saya terapkan di sekolah rasa-rasanya level itu tidak sesuai gitu Bu. Jadi saya artinya paham dengan kompetensi saya dan apa yang seharusnya saya miliki, tetapi ketika sudah diterapkan di sekolah kok rasa-rasanya level saya jadi turun gitu ketika menghadapi murid-murid saya sebenarnya, seperti itu, Bu. Oke, nah Bu Umi di sini, sudah kemarin mengikuti, kompetensi guru ya, ujian itu. Ya. Dari perubahan kurikulum dan kemudian dirjen itu, Ibu sudah mendapatkan level yang cukup bagus, tapi kenyataannya ketika dipraktekkan di sekolah kok tidak sesuai, seperti itu. Nah, dari Bu Umi sendiri, untuk
yang diinginkan oleh Bu Umi itu seperti apa? Sehingga nanti, sesuai dengan apa yang diperoleh oleh Bu Umi. Iya, jadi maksud saya ketika saya sudah melakukan uji kompetensi nih Bu, misalkan saya berada di level 4 atau level 5 begitu ya, maka saya bisa menerapkan kompetensi yang saya miliki secara ujian gitu ya, secara asesmennya dan bisa saya aplikasikan kepada murid-murid saya ya. Itu harapan saya Bu. Oke, Bu Umi. Jadi apa yang diperoleh Bu Umi itu bisa diterapkan ya di sekolah. Nah, selama ini pengalaman, setelah menerapkan apa yang diperoleh oleh Bu Umi itu tadi dinyatakan tidak sesuai. Yang di sisi mananya Ibu yang tidak sesuai? Jadi mungkin di pedagogik ya Bu ya, di pedagogiknya itu saya merasa apa ya, yang seharusnya yang terstandar gitu ya, yang terstandar di uji kompetensi, saya belum bisa melakukan sepenuhnya di implementasinya di kelas saya seperti itu Bu. Jadi misalnya contoh nih Bu ya, pembelajaran terdiferensiasi misalkan. Nah, di standar pedagogiknya itu saya mampu melakukan pembelajaran sesuai gaya belajar murid. Nah, ternyata hasil tes asesmen diagnostik gaya belajar murid pun itu juga validitasnya Bu, validitasnya itu mungkin kurang Bu ya, kurang valid gitu sehingga saya kewalahan dalam menerapkan strategi pembelajaran. Karena terus terang Bu, saya melakukan asesmen diagnosis awal pembelajaran terkait gaya belajar murid itu menggunakan aplikasi seperti itu sehingga dan saya merasakan juga Bu ketika saya ikut uji kompetensi guru memakai sistem aplikasi, saya akan menjawab sesuai dengan standar, saya akan menjawab bagaimana seharusnya seperti itu. Nah, kira-kiranya Bu Ani, murid saya itu juga begitu. Jadi murid saya itu ketika menjawab tes diagnostik walaupun sudah saya katakan ayo yang jujur gitu ya. Seperti itu tetap saja hasilnya kurang maksimal. Padahal mereka sudah jujur, sudah berusaha jujur. Tetapi hasilnya kurang sesuai atau validitasnya itu kurang gitu ya. Sehingga strategi pembelajaran saya itu rasa-rasanya kurang sesuai, kurang pas dengan gaya belajar mereka sesuai hasil asesmen diagnostik itu, Bu. Oke, Bu Umi. Tadi, pedagogiknya, Bu, ya. Jadi Ibu Umi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensial, kemudian Ibu Umi merasakan untuk validitasnya ini masih kurang valid yang sudah diterapkan ke anak-anak uji diagnosisnya. Nah, eee, selama ini Ibu pernah, melakukan apa, tes diagnosis yang, seperti yang Ibu lakukan ini atau beda, Ibu? Selama ini sama Bu memakai aplikasi Aku Pintar itu. Jadi memang belum ini sih Bu, belum membuat sendiri gitu ya yang lebih related dengan uh, kebutuhan murid gitu ya seperti itu atau bukan gaya belajar tapi pembelajaran berdiferensiasi saya itu kadangkala dari kondisi fisik murid contohnya saja mereka saya tanya dulu apakah kalian sudah sarapan gitu ya ada Ya. yang belum ada yang sudah maka yang sudah sarapan itu saya rekomendasikan untuk melanjutkan proyeknya seperti itu karena harus memakai butuh energi banyak seperti itu. Nah, bagi yang mereka yang belum sarapan, mungkin proyeknya itu yang ringan-ringan seperti menyiram, kemudian mengamati gitu aja Bu. Tapi untuk yang proyek yang lebih menantang itu untuk anak-anak yang ini Bu, apa yang sudah sarapan gitu ya, sudah baterainya sudah dicas dengan sarapan tadi itu. Nah, cuma ya Oke. kadang kala sih Bu Ani, kadang kala
saya merasa antara uji kompetensi saya, hasil uji kompetensi dengan implementasi di kelas itu ini sih apa terjadi kesenjangan, ada gap gitu ya. Ternyata nggak seperti ini gitu ya. Kenyataannya di lapangan kok nggak seperti ini gitu. Nah sampai sejauh ini Bu Ani saya belum bisa menemukan solusi nih, sehingga saya minta bantuan Bu Ani bagaimana mencari solusi itu gitu. Oke, jadi Ibu sudah menerapkan aplikasi itu, ya. Jadi hampir sama dengan, yang sudah pernah Ibu Umi lakukan. Kemudian, dari situ Ibu memperoleh data, sehingga projeknya, kemudian Ibu simpulkan, ternyata tetap, tidak sesuai dengan kenyataan yang, ada. Nah, dari yang sudah Ibu coba itu, mungkin dari sisi lain misalnya kalau anak itu tadi, untuk yang perlakuan yang sudah sarapan tadi dengan yang belum sarapan, di aplikasi itu apakah ada tindak lanjutnya, Ibu? Jadi misalnya, Ibu Umu pengen kalau misalnya ini yang anak yang sudah sarapan, kemudian saya perlakukan lagi atau antara anak yang sudah sarapan dengan anak yang belum sarapan ini perlakuannya sama? Mungkin, itu bisa jadi pertimbangan Ibu Umi? Iya, betul ya, Bu, ya. Jadi mungkin, saya akan menggunakan ini ya, Bu Ani, 2 cara untuk Iya. memvalidasi ini, apa, kebutuhan belajar murid yang bagaimana gitu, sehingga bisa menentukan strategi. Sehingga asesmen diagnostik awal pembelajaran itu tidak hanya secara kognitif aja, tapi juga non kognitif seperti itu. Jadi tidak hanya pakai aplikasi, tetapi juga memakai apa ya diagnosis yang non kognitif seperti itu. Jadi seperti menanyakan apakah sudah sarapan, apakah tadi di jalan ada masalah seperti itu, apakah kenapa sampai sedikit terlambat seperti itu ya Bu Ani. Jadi Iya. kalau menurut saya memang sebaiknya itu Bu ya ditanyakan dari banyak sudut pandang sehingga tidak hanya mengandalkan di aplikasi Aku Pintar aja, tetapi juga ke sudut pandang yang lain seperti itu sih Bu. Oke, jadi Bu Umi ini, tadi sudah melakukan, aplikasi, kemudian, Ibu Umi sudah ini nanti melakukan, mencoba untuk cara yang berikutnya. Jadi melakukan, asesmen non kognitif sama secara kognitif. Jadi ditanya latar belakangnya bagaimana, itu untuk ke depannya seperti itu, Bu? Iya, iya, Ya, iya oke. betul. Ya, Kira-kira Ibu bisa melaksanakan untuk, cara-cara ini mulai kapan, Ibu? iya mungkin akan saya awali untuk pertemuan yang akan datang Bu ya, karena ini hari Senin, mungkin jam saya karena ada di hari Rabu nanti akan saya terapkan di hari Rabu Bu Ani. Untuk ini Ibu akan melaksanakannya hari Rabu minggu depan, begitu, Bu? Minggu ini Bu, Rabu Oh, minggu Rabu ini, nanti. oke, Iya. minggu ini. Nah, untuk melaksanakan atau menerapkan ini, eee, apa perlu teman atau orang lain atau mungkin, eee, apa saja yang diperlukan untuk membantu pelaksanaannya dari, metode yang diterapkan Ibu? Iya, Bu Ani, sepertinya saya butuh bantuan wali kelas, butuh Wali bantuan kelas, oke. guru, kemudian butuh ini Bu, apa anak-anak juga, bahkan mungkin saya juga butuh keterangan dari wali murid terkait dengan kondisi anak-anak seperti itu. Jadi ada 4 Bu keterkaitannya saya, kemudian rekan guru yang lain, kemudian wali kelas, guru BK, dan orang tua murid seperti itu Bu Ani.
Kalau untuk melibatkan di sini wali murid, Bu, ya? Kalau untuk melibatkan Iya. wali murid itu, apa Ibu Umi menyebarkan brosur dulu atau menyampaikan lewat WA, seperti itu? Jadi saya WA, misalkan nih Bu ya, Ya, misalnya anaknya ketika, jam saya gitu ya, jam ya, saya kurang kurang sesuai dengan harapan saya, padahal saya sudah memperlakukan sesuai dengan, apa, istilahnya teori pedagogiknya udah masuk Bu ya. mhm, Nah itu berarti ada faktor lain, kalau di sekolah sudah tidak ada masalah, kemudian anaknya misalkan sudah bilang jujur gitu ya, oh kemarin saya habis bertengkar dengan ibu saya gitu, tapi dia nggak mau ngomong, mungkin itu salah satunya bisa saya komunikasikan dengan orang tuanya. Nah karena jaraknya jauh Bu, rumah iya, orang tua murid itu, maka saya terbiasa dengan WA, di WA saja. oke. Ya, Jadi mungkin cukup di WA gitu, Ibu, ya? Jadi, untuk hubungan dengan wali murid. iya. Oke, apakah juga perlu melibatkan kepala sekolah, Ibu? Tidak Bu, sudah cukup itu aja. Oh, ya, jadi wali murid, kemudian anak-anak, kemudian wali kelas, guru BK, rekan sejawat, itu yang, Ya, dilibatkan sini. Oke, iya. dari percakapan ini tadi, apa yang Ibu Umi dapatkan dari yang disampaikan tadi? Iya, jadi yang saya dapatkan, yang awalnya saya eh, menstandarkan antara hasil uji kompetensi pedagogi saya di aplikasi gitu Bu ya, di PMM Mhm, dengan implementasi di kelas kurang sesuai. Dengan adanya percakapan ini, saya jadi tahu nanti saya akan menggunakan menggunakan berbagai sudut pandang atau berbagai cara untuk mencapai standar yang sudah ada secara pedagogik gitu ya, sehingga murid-murid saya antara hasil uji kompetensi pedagogi saya dengan implementasi di kelas itu sesuai seperti itu Bu. oke, jadi Ibu mencoba berbagai cara untuk mengimplementasikan yang di BMM dengan, di kelas. Semoga nanti, bisa diterapkan dengan mudah dan lancar, Ibu. Terima kasih sudah berbagi ilmu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang berapa menit Ibu tadi? Sudah lima Eh, tadi berapa, iya, Bu? harus dimeniti ya Bu ya. Iya, tadi saya lupa. Mulainya tadi jam berapa juga lupa. Iya. Tidak apa-apa Bu, mau sudah waktu tidak bisa berputar kembali. 15 menit aja Bu ya nanti ya. Iya, 15 menit. Nggih. Gimana Bu permasalahan bisa dimulai Bu? Oke, ini nanti permasalahannya yaitu Bu, anak apa, kalau sekarang itu anak sulit untuk diajak sholat zuhur itu loh, Bu. Apa ya, Oh, kesadarannya, iya. belum kesadaran, ya, tentang kesadaran. Ya sudah Bu. Bu, Oke, Bu Ani sudah siap? Bisa dimulai? bisa Oke. bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Ya, gimana kabarnya hari ini, Bu Ani? Alhamdulillah sehat-sehat, lancar semuanya. Oh, iya, kelihatannya Bu Ani sedang bahagia ya hari ini. Iya betul, bahagia sekali karena kemarin itu saya bisa ketemu dengan putri saya, terus tadi ketemu sama anak-anak, bapak ibu guru semuanya, lega gitu.
Gitu ya. Luar biasa sekali. Bu Ani hari ini lagi di mana ini Bu? Di sekolah atau di rumah? Saya, sekarang di rumah, karena tadi PAS, jadi jam 11.30 itu, sudah selesai. Terus di sana itu kan termasuk dataran tinggi, jadi kalau agak siang sedikit itu hujan, mendung itu sudah di atas, makanya saya keburu cepat pulang, karena kalau sudah mendung, hujan, langsung lampu padam, seperti itu. Iya. Bu Ani mohon maaf, ini saya mengganggu waktunya ya. Mungkin kita bisa bercakap-cakap ya Bu Ani ya. Bu Iya. Ani, apakah sekarang dalam kondisi nyaman untuk tempat percakapan kita? Alhamdulillah Ibu, ini saya sudah kondisi nyaman, santai, rileks, seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Mmm, Bu Ani, ini eh, mau menyampaikan apa nih Bu terkait dengan aktivitas Bu Ani di sekolah? Mungkin nanti bisa kita cari benang merahnya atau solusinya dari Bu Ani sendiri seperti itu. Silakan Bu. iya, selama ini, saya mengajar itu tidak hanya mengajar saja, jadi saya juga mendidik anak-anak, terutama karakternya. Nah, sesuai dengan visi sekolah, di situ ada religius, kreatif, inovatif, Hmm, berbudaya, lingkungan. Nah, semuanya itu kan harus kita wujudkan visi itu. Tapi kenyataannya, ketika sholat duhur, itu kan kita semuanya kan di sekolah, itu kita semuanya sholat berjamaah. Saya itu setiap sholat duhur lewat, di kelas anak-anak, terutama yang anak saya sendiri sebagai wali kelas. Itu setiap kali saya datang, saya harus, membangunkan anak-anak itu. Dia masih belum sadar kalau ini adalah kewajiban, "Ayo sholat, sholat berjamaah." Jadi hampir tiap, hari waktu sekolah saya obrak-obrak anak-anak, terutama yang laki-laki. Padahal jarak musola itu di depan kelas, hanya melangkah satu langkah saja itu sudah sampai musola. Tapi kenapa kok kesadarannya itu masih belum muncul. Ini yang menjadi pikiran saya, apa yang saya harus lakukan untuk anak-anak ini? Seperti itu. iya. Iya Bu Ani, apakah sudah pernah ditanyakan Bu Ani terkait dengan sebab kenapa murid-murid Bu Ani seperti itu? Eee, saya sudah, mencoba mendekati. Jadi setiap kali saya bangunkan, itu saya ajak berbicara, "Ayo Nak sholat, ayo Nak sholat." Kadang saya bangun, "Bangun bangun bangun," seperti itu. Kadang temannya yang, saya suruh bangunkan. Kemudian saya tanya, eee, dia jawab gini, "Bentar Bu," "Gini masih ada waktu." "Sebentar Bu, masih ada waktu." Saya, bergegas ke musola, supaya apa? Supaya dia, setidaknya tahu kalau gurunya ini sholat berjamaah, maka dia akan nututi saya, sampai saya selesai. Bahkan itu sampai saya masuk kelas, ke kelas sebelahnya, itu masih saja belum, alasannya, "Bentar." Jawaban bentar, sebentar itu mudah diucapkan anak-anak, seperti itu, Bu. Gitu ya. Jadi Bu Ani saat itu sudah menanyakan kenapa anak-anak seperti itu ya Bu ya, dan selalu Iya, jawabannya selalu sebentar, sebentar mhm, dan tidak ada jawaban yang jelas dari anak-anak ya Bu ya. Mungkin Bu Ani pernah menanyakan ke satu anak atau ke temannya, kan tidak semuanya ya Bu Ani ya yang seperti iya. itu, mestinya ada yang ini ya, barangkali, Bu Ani sudah pernah menanyakan hal tersebut ke murid yang lain atau bagaimana, atau minta bantuan temannya seperti itu, gimana Bu Ani? Pernah saya itu minta bantuan ke
teman yang lain. Ini terutama cewek itu, Bu. Kalau cewek itu rata-rata sudah bergegas. Kenapa teman yang laki-laki sampean itu kok sulit untuk diajak gitu? Katanya gini, Bu, masih ramai di musola itu masih banyak anak-anak gitu. Dia itu sholatnya itu nunggu nanti sepi jam setengah dua atau nanti mepet-mepet itu waktu sholat asar. Oh, seperti itu jawabannya. Jadi, mungkin dia menghindari antrian atau rame itu. Dia itu males kalau antri, itu. Kemudian, kalau sudah tidur, saya bilang ke anak itu, "Kenapa kalau menjelang duhur itu kok dia tidur? Apa nggak mikir nanti mau salat duhur?" Temannya yang jawab gini, "Iya Bu, karena, kalau sudah tertidur itu dia sulit dibangunkan. Akhirnya nanti mau menjelang asar dia baru, bergas kadang ya ndak sholat." Seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Ani sudah menanyakan juga ya ke Iya, teman-temannya itu. iya. Kemudian yang Bu Ani rasakan dengan jawaban temannya tadi, apa yang dilakukan Bu Ani terhadap anak yang susah untuk diajak salat duhur? Mmm. Iya, saya sudah, tadi melakukan pendekatan, kemudian saya sudah tadi sama teman-temannya itu, ini saya kepingin, ke grup, di paguyuban wali murid itu, coba saya menanyakan yang anak-anak itu yang sekiranya, kurang untuk kesadarannya, itu saya coba menanyakan ke wali murid, apakah di rumah itu dia seperti itu, untuk sholatnya harus diobrak-obrak dulu atau bagaimana. Jadi, dari 36 anak itu ada 4 anak itu memang betul-betul sulit sekali. Ada satu anak itu orang tuanya kebetulan dia selalu, apa ya, berhubungan atau selalu menanyakan untuk anaknya. Tapi di sekolah anaknya itu memang perlu diperhatikan betul. Jadi, memang apa ya, dari sisi orang tua kita itu harus selalu berkolaborasi. Kenapa? Karena mungkin di lingkungan rumah, ayah ibunya kerja, jadi di rumah tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memperhatikan, jadi dia seenaknya. Jadi orang tuanya kadang minta tolong Ibu ya, nanti, putra saya diingatkan kalau sholat, itu ada yang seperti itu orang tuanya. Ada yang, orang tuanya masih belum apa ya, saya hubungi atau orang tuanya masih kurang perhatian terhadap anaknya. Sehingga mungkin, ke depannya saya coba untuk melakukan, apa ya, hubungan dengan secara kolaborasi dengan orang tua, seperti itu. Ya, jadi tadi Bu Ani sudah melakukan aksi ya Bu ya, Iya, melibatkan murid lain yang tidak yang sudah aktif di dalam sholat duhur, iya. kemudian juga sudah melibatkan orang tua murid di grup paguyuban. Nah, ini rencana aksi ke depannya Bu Ani apa nih yang nanti bisa membantu Bu Ani sesuai dengan harapan Bu Ani, murid-murid Bu Ani di kelas Bu Ani itu bisa dengan kesadarannya melaksanakan sholat duhur seperti itu, Bu. Yang akan saya lakukan, ini berarti saya harus menggandeng semua dari Bapak Ibu guru, terutama untuk guru agama, jadi kita saling berkolaborasi. Kemudian untuk tatib juga, kemudian untuk ini, orang tua juga, mungkin kita perlu parenting gitu, kita, adakan suatu pertemuan, mungkin tidak semua orang tua, hanya orang tua yang, anaknya yang tadi sulit untuk diajak sholat zuhur itu, jadi skala kecil dulu. Kemudian, kita, apa ya, saling berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Jadi untuk kedepannya supaya anak-anak ini, sadar dengan sendirinya, tidak harus diobrak-obrak. Setiap kali sholat gurunya obrak-obrak. Nah itu kan apa ya, bukan dari hati nuraninya sendiri. Jangan sampai selamanya itu anak-anak itu seperti ini. Jadi, muncul kesadaran dalam dirinya sendiri bahwa sholat itu adalah kewajiban sebagai tiang agama. Itu, apa ya, sebagai,
nanti kalau kalian sukses berarti satu ini tidak boleh ditinggalkan, seperti itu. Nah, jadi nanti Bu Ani akan melaksanakan rencana aksi Bu Ani ini mulai kapan nih Bu Ani? Ini secepatnya Ibu. Jadi, saya kalau ini masa PAS, Bu. Jadi mungkin kalau PAS ini kan pulangnya ini sebelum zuhur. Jadi sholatnya itu anak-anak di rumah. Kalau setelah PAS itu sekitar tanggal, 3 Desember. Jadi akan melakukan kolaborasi, saya menghubungi orang tua, kemudian saya koordinasi dengan guru agama, kemudian saya menanyakan ke bapak ibu gurunya untuk perilaku anak ini bagaimana. Jadi saya biar tahu, eee, sejatinya tiap harinya anak ini seperti apa. Jadi mungkin saya harus secepatnya mengambil tindakan, yaitu sekitar tanggal 3 Desember ini. Ya, luar biasa Bu Ani, apa yang sudah Bu Ani sampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti rencana aksi Bu Ani bisa benar-benar jadi solusi dan memang itulah cara jitunya ya Bu Ani, karena Bu Ani sudah melibatkan atau berkolaborasi dengan banyak pihak, kemudian Bu Ani juga sudah melakukan treatment ke anak-anaknya sendiri seperti itu. Nah, Bu Ani, dari percakapan hari ini, apa yang Bu Ani dapatkan Mmm, dari yang masalahnya Bu Ani? iya, yang saya dapatkan dari percakapan ini tadi, yang awalnya tuh saya bingung atau pikiran saya itu buntet gitu, Bu, ya, "Iki diapakno anak ini?" Gitu. Ternyata setelah saya di-coach sama Ibu Umi, saya menemukan solusi. Oh, kita parenting, oh kita kolaborasi dengan orang tua, kemudian kita melakukan pendekatan dengan anak itu, kemudian tadi dengan teman atau rekan sejawatnya, mungkin nanti bisa ditanyai seperti itu. Ini, cara-cara yang mungkin jitu menyadarkan anak-anak itu. Jadi sekarang saya plong, sudah di sini tuh rasanya nggak ada, apa ya, sumbetan gitu. Kalau awal tadi, apa ya yang harus dilakukan?" Nah, mungkin seperti itu. Iya, jadi kalau dari percakapan kita tadi, apakah Bu Ani bisa menyimpulkan apa yang harus dan akan dilakukan oleh Bu Ani dari Yang kesimpulan harus percakapan? nggih, yang harus saya lakukan ini saya terus, memotivasi anak, mengingatkan terus. Jadi saya tidak boleh putus asa mendidik anak-anak, seperti itu. Itulah apa ya, anak-anak kita. Jadi memang tidak semuanya itu harus diingatkan, tidak semuanya itu sadar, tetap kita sebagai pendidik tadi menuntun terus seperti itu. Yang akan saya lakukan selanjutnya, ini saya harus banyak, berkolaborasi, kemudian saya harus banyak juga, dengan sesama wali murid, menanyakan kalau di rumah anak-anak ini seperti apa, kemudian terus, memberikan motivasi untuk orang tuanya supaya terus, ketika anak-anaknya di rumah itu diperhatikan. Jadi setidaknya itu orang tua juga punya wewenang, jadi bukan pasrah bongkokan kalau seperti di sekolah, tapi di rumah juga dia harus mengingatkan terus. Soalnya ketika orang tua itu sudah bekerja, kemudian capek di rumah, terus anaknya itu ya, dibiarkan itu saja. Jadi, saya sering melakukan pendekatan dengan anak-anak gitu, ternyata jawabannya seperti itu, "Kalau di rumah, ya sudah Bu, tidur, nggak ada yang mengingatkan." Jadi mungkin dari nanti parenting itu kita saling mengingatkan. Jadi biar, kalau di sekolah mungkin sama bapak ibu guru, kemudian untuk yang di rumah berarti, faktor keluarga ini yang sangat menentukan, seperti itu Bu. Ya, oke luar biasa sekali Bu Ani sudah bisa menyimpulkan dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan sukses dan lancar untuk rencana aksinya. Amin. Dan mungkin saya tunggu untuk
tanggal 5 ya Bu ya, rencana aksinya Bu Ani dilaksanakan tanggal 3. Mungkin nanti kita tanggal 5 bisa bercakap-cakap kembali, ngobrol lagi terkait dengan hal yang sama dan saya ingin mendengar juga Bu Ani dari rencana aksinya apakah masih ada kendala ataukah sudah sukses gitu Bu ya, karena saya juga ingin belajar juga dari Bu Ani seperti itu ya. Oke Bu Ya, Ani, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah berbagi ya. Saya akhiri dulu Bu Ani. Kita sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Sama Bu. Ini kita ke refleksi ya Bu ya. Iya, iya. Ngisi ini Bu ya, ngisi lembar ini di LMS tuh Bu. ngisinya di mana Bu? Di LMS di. Mbak refleksinya di LMS Bu. Wah, buka LMS lagi nih. Iya. Saya kemarin itu sudah download tapi kok ternyata ini ya. Oke. Saya coba dulu. Coba 2.3. Sesi praktek ini ya. Download, download di mana? Ini Download. loh, Oke. ada kok Bu, unduh Di lembar revisi. di mana Bu? Yang Di sesi bawahnya, di ini Bu, di atasnya bor Bu. Jadi jenengan di sesi latihan, oh, di sesi latihan, oke. Oh, masih yang latihan itu. ya, terus unduh lembar refleksi. Oh, berarti sama dengan yang kemarin, nggih. Barangkali begitu. Oh, nggih. Kalau yang di ini kan ndak ada. Oh, nggih, berarti sama dengan ini. Sama dengan kemarin, nggih. Iya, sudah unduh kemarin saya. Oke. Oh, nggih, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Tapi Oh, nggih. ini Bu, kalau di lembar kan tadi sebelum, saat, sama setelah Bu ya. Itu kalau di ini Bu, kalau Ini di tabel 4 itu, Bu? Nggih ya? Tabel 4 ini, Bu? kalau Yang di di kalau di modulnya itu ada lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. nggih. Kemudian ada observasi pembelajaran saat di kelas dan pra observasi di kelas. Tapi Cuma kalau di saya bentuknya JPEG. ini, enggak, yang refleksi itu loh, Bu, itu tabel 4 itu, Bu? Yang di mana Bu? Rukol sesi praktek ya. Nggih, mboten, yang latihan itu, kalau dipraktek kan ndak ada, Bu, Iya, enggak nggak ada ada. unduh. Ini Bu, saya ngunduh di modul Bu. Tadi kan Bu Christine sanjang bahwa Iya, ada pra, ada observasi saat saat kita melihat, kemudian ada pasca. Nah, ini kalau kalau saya sudah nemukan di sini. Saya share screen ya, Bu ya. nggih, nggih. Jangan. Saya share screen. Bu Anu buka modul ya ini. Iya, ini modul titik Enggak, maksudnya modul-modul ini loh. Coba saya share screen ya. nggih, nggih, coba jenengan. Nah, sudah kelihatan, Bu? Sebentar, Bu, saya lihat. Belum belum. Ini di mana, Ibu, ini, Bu?
Modul? Saya ambilnya dari modul, Bu, dari modul. Cuma ini Oh, bentuknya JPG. loh, Ya. kalau JPG apa bisa diketik, Bu? Ya, kita anu dulu apa minda. Kan aslinya Bukan. PDF, Bu. Aslinya Oh, PDF, kemudian saya convert ke Word toh, terus ketika sudah saya convert di Word itu LK-nya itu jadi JPG gitu. oh ini yang pra terus waktu pelaksanaan Iya, sama pasca ini itu nggih, yang di ya dalam modul ini yang heeh, itu. ini pra, ini yang saat Mmm, observasi. Terus yang ini adalah saat pasca observasi. berarti itu dalam bentuk JPEG, Bu, ya? Iya, ini JPEG sih Bu ini. Harus Oh, dikonvert JPEG. lagi. Nggih, JPEG. Berarti kita konvertnya oh, itu di modul berapa, Bu? Kemarin saya lihat tapi kok sih Saya modul japri Bu ya, saya kirim nggih, mainnya ke jenengan ya. nggih 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 nggih, terima kasih. Cuman itu scroll-nya di mana? Bentar, masih berputar. Masih berputar-putar. Dan yang bentuk PDF apa Word Bu? Yang sudah convert Oh, Word saya apa buat JPG apa nih, saya buat Word-nya aja, Bu, aja? kalau ada. Oke, tinggal Oke. apa, mengisi. Tinggal mengisi. Oh, berarti itu dari JPEG terus pindah ke itu, Bu, ya, ke Word. Aslinya PDF Bu, cuma mungkin di PDF-nya sudah berupa JPG. JPEG. Nggih nggih. Bentar, Bu. Loh Bu, aneh. Bisa dilihat ini kan JPEG ini. Tidak bisa. Nggih, iya. Ini dikerjakan sekarang apa nanti diunggah ya Bu ya? Hari, Nah itu, tanggal, pas aspek dan ini. dapat tidak. Tapi sudah jelas oh, Bu, percakapan pasca observasi meliputi tujuan percakapan, analisis hasil data observasi, percakapan umpan balik, percakapan perencanaan area pengembangan, rencana aksi pengembangan diri, dan rencana tindak lanjutnya bagaimana. Cuma ini kan lebih terinci, Bu, ya. Kalau yang kemarin tabel 4 itu kan secara umum Ya, secara global ya. umum, betul. Ya, kalau ini Nah ini harus membuat anu Bu, harus membuat ini apa tabelnya dulu atau iya. bisa di ini saya sudah ketemu Bu di halaman 64 Bu Ani Halaman 64 sudah terkirim dah Teren, Bu. Belum, Bu, belum terkirim. oh iya masih muter Bu dua Muter, nggih. Muter muter muter. kita coba dulu yang ini Bu ya kita coba dulu yang pra ya Bu ya
Nggih nggih. Kita coba yang jadi di PRA itu percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan diri. Kalau observasi itu aktivitas kunjungan kelas, kalau pasca percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasinya. Nah, ini jadi ini Bu tujuan pembelajarannya yang perang ya. Kita Nggih. tuliskan aja mungkin manual dulu aja Bu, tujuan Nggih. pembelajarannya. Ini sendiri-sendiri kayaknya Bu ya. Berarti ini ketika mau masuk di kelas itu, Bu? Bukan Bu, Perang. ini antara guru dan supervisor. Jadi Oh. apa? Saya bentar, bentar. Jadi ini itu kita yang ngisi itu sebagai supervisor Bu. Jadi jenengan ngisi sebagai supervisor, saya ngisi juga sebagai supervisor. Saya menilai Bu Ani gitu ya sebagai supervisor. Jenengan sebagai gurunya seperti itu. Nah, Nggih. jadi di lembar praobservasi ini tujuan pembelajarannya apa? Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai adalah kalau Bu Ani tadi percakapan pemecahan masalah ya, kalau saya percakapan kalibrasi seperti itu. Nah, strategi yang dipersiapkan strateginya masing-masing ya dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu Bu ya. Jadi Nggih. alurnya Tirta itu loh Bu, strategi yang Iya. dipersiapkan menyiapkan pertanyaan Nggih. pemantik. Hmm. Kemudian catatan khusus supervisor mungkin di pranya mungkin saya memberikan catatan Bu Ani atau guru sudah melakukan persiapan sebelum kegiatan coaching seperti itu, sudah menempatkan diri pada tempat yang nyaman, apa gitu ya. Kemudian nah itu, kemudian yang observasi Bu, aspek dan strategi pengembangan ada atau tidak dan seterusnya. Nah ini Bu, aspek dan strategi pengembangannya apa saja? Nah kalau dilihat dari ininya, Bu Andi belum ketemu kah ini saya? Belum. Oh belum Sebentar terkirim saya ya? nggih nggih, sebentar saya ini. Iya masih ini, masih loh. Belum terkirim. Iya. Belum terkirim. Nah, ini pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Namun dapat saja pada saat observasi ada hal menarik di luar yang sudah disepakati. Jadi instrumennya pada pengembangannya itu adalah seperti ya tetap kita kembalinya ke alur Tirta, Bu. Alur nggih, alur Tirta Iya, tadi. Yang iya, dipakai jadi alat untuk nggih, menggali itu nggih. tuh. Dan mungkin di rubriknya itu juga ada Bu, di rubriknya itu. Kemudian yang pasca observasi, ya, catatan refleksi guru. Kalau refleksi saya menuliskan Bu Ani, refleksinya Bu Ani tadi itu kan berkolaborasi ya, misalkan berkolaborasi menghubungi orang tua Orang tua. murid, kemudian nah seperti itu. Kemudian topik percakapan dan catatan. Sebentar Bu, saya baca dulu. Nah ini Bu, percakapan umpan balik itu. Percakapan umpan balik, percakapan perencanaan area pengembangan, rencana aksi pengembangan diri. Jadi Ini sesuai alur itu ya, mulainya nah, itu. jadi Nggih. yang pasca observasi itu ada ini Bu, ada 4 itu. Hasil data observasi, percakapan umpan balik, percakapan perencanaan area pengembangan. Nggih. Kemudian rencana aksi tadi kan sudah ada ya Bu ya. Nah seperti itu. Topik percakapan rencana tindak lanjut disepakati bersama. Nah gini. Nah Alur itu. Tirta, alur. Iya. Sayangnya ini tidak bisa di
Dibuatkan jadi harus nulis manual Convert. dulu. Iya Iya. tapi kalau di-convert itu biasanya maret-marit, Bu. Karena itu berupa JPEG, belum Iya. ber-JPEG, gitu. Ya bisa sih Bu, pakai PowerPoint sebetulnya bisa. Saya anu Iya, Bu ya, saya coba buka ya. nggih. Saya manual aja PowerPoint-nya biar nggak kredit nanti. Nggih, kalau PowerPoint. Bentar sih, coba saya cari tuh. Bentar, Bu, di modul 2 titik berapa kemarin tuh? Hmm, halaman berapa, Bu? Lupa saya. 64 Bu, yang coaching untuk supervisi Nggih, halaman. yang kucing untuk supervisi sih coba saya. Kucing. Oh nggih, iki situ. 2, iki, 3. Oh nggih, pertemuan pasca iki. Percakapan. Iki percakapan coba. Oh, nggih ini. Sudah ketemu kan? Tapi bisa di-download ta Bu ini? Ini Eh, pakai di-screenshot ngoten. itu apa PDF Bu? Bu. Mboten niki niku screenshotan cepet Bu niki. Oh gitu. Nggih, di sininya. Apa ini? Terus observasi lo ini, nggih saya kemarin ini kok nggak bisa di-download gitu. Bisa Mhm. Bu. Ini saya rubah di PPT Bu ya, biar bisa Iya nggih. diketik. Iya. Tindak lanjut supervisi lo ini. Tapi kok nggak nama guru. Rencana tindak lanjutnya. Tadi saya Nampak Bu ya di layar yang saya kopikan di Word ya Bu nggih, ya. nampak. Ini sudah PDF, Bu? PPT Bu, tinggal Oh, PPT. menuliskan aja ya, tinggal menyesuaikan. Kita Ini bisa tambahkan bisa diketik langsung di situ, bisa, Bu? bisa kayak gini Bu caranya. Nah, misalkan tujuannya tadi adalah untuk membangun percakapan dan menemukan solusi atas permasalahan tentang apa Bu tadi? Kesadaran Kesadaran. dan melaksanakan ya Iya. sholat zuhur. Sholat zuhur. Nggih. Oke, segini ya. Terus Ya, selanjutnya adalah area pengembangan yang hendak dicapai. area pengembangan, ya anak-anak itu mempunyai apa ya, kesadaran penuh, tidak harus diingatkan gitu, Bu, kalau ketika apa ya, sudah
muncul kesadaran untuk melakukan sholat ini. Iya, berarti murid murid memiliki kesadaran. Tidak harus diingatkan terus, gitu. Ya. Tanpa diingatkan ya Bu ya. Oke, paling-paling. Nah gini, strategi yang dipersiapkan. Ya, melakukan pendekatan dengan ya anak-anak, kemudian itu tadi kolaborasi dengan orang tua, guru agama, kemudian BK. Strategi kolaborasi dan komunikasi ya Bu ya, Iya, betul. dengan berbagai pihak. Kemudian catatan khusus supervisor. Oci sudah ngeten Bu Ani Nggih. disepakati. Hmm. Nah, ini ya. Terus ini yang Berikutnya ini apa itu, Bu? Saya ini pas observasi Bu. Pas oh, observasi. berarti jenengan. Iya, pas area observasinya nomor satu apa aspek dan strategi pengembangan ada apa tidak. Nah, ini mungkin melihat di ini Bu di tirtanya Bu, Ah, nggih. di alur tirtanya. Bentar Bu. Hmm. Sebentar ya Bu ya. Iya. Ini pasti loading. Tujuannya apakah sudah disampaikan? Ini yang nampak apa Bu di layar jenengan? Masih PPT saya? Nggih, masih PPT. Oh, Masih PPT. 3.3. Masih PPT. Bentar Bu. Oh, pantesan ada ini. Bukan.
error.